Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu milik dan waspada. Harus ingat dan selalu waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam langkah. Sahabat seluruh Kristiani, senang sekali pada saat ini kita dapat bertemu kembali dalam acara persembahan para penyuluh Bimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Saat ini kita akan menggumuli sebuah tema, yaitu eling lan waspada. Dasar Alkitab kita adalah dari Markus 13 ayat 33 hingga 37 yang merupakan penutup dari pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman, di mana Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan mengenai tuan rumah yang mempercayakan rumahnya kepada hamba dan penjaga pintu. Mari bersama-sama kita simak video Markus 13 ayat 33 hingga 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hanya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sahabat seluruh Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sidang tahunan MPR 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo mengutip kalimat eling lan waspada, sebuah kalimat yang dikutip dari serat Kalatida, hasil karya tulis seorang pujangga Jawa yang bernama Ronggo Warsito. Di dalam kalimat eling dan waspada yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi, beliau hendak mengingatkan bahwa meskipun ada tanda-tanda membaik dari banyak sektor kehidupan berbangsa, maka rakyat Indonesia, kata Presiden Joko Widodo, harus tetap cermat dalam bertindak dan hati-hati dalam melangkah. Pesan dari Presiden Joko Widodo ini baik juga kalau dilakukan di dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, di tengah kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berkeluarga, maupun dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sesuai dengan pemberitaan di dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37. Bukankah sebetulnya kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya yang pertama kita mau eling. Eling yaitu ingat kepada yang di atas, yakni Tuhan. Ingat bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan kita. Ingat bahwa Tuhanlah yang telah mengaruniakan berbagai hal yang sekarang ini kita miliki. Entah itu kesehatan, entah itu harta benda, entah itu keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan apapun. Semua berasal dari Tuhan dan itu harus dijaga
dengan sebaik-baiknya. Itu harus disyukuri, itu harus dikembangkan. Kesemuanya tidak pernah terlepas dari satu-satunya sumber yang memberikan semua itu kepada kita, yaitu Tuhan. Eling, ingat kepada Tuhan. Selanjutnya waspodo atau waspada. Kata ini mau berpesan kepada kita agar kita menjadi orang yang berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hendaknya kita selalu menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Di dalam ilmu yang kita miliki ada tanggung jawab untuk berbagi, untuk rendah hati dan tidak menjadi sombong. Di dalam harta yang kita punyai ada tanggung jawab juga untuk berbagi kepada mereka yang ada di sekitar kita. Di dalam talenta yang diberikan Tuhan, maka di sana juga ada tanggung jawab untuk membuat itu semua menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan di dalam keterbatasan atau kekurangan ada juga tanggung jawab kita, yaitu untuk tetap mampu bersyukur dalam segala keterbatasan sekalipun. Eling lan waspodo, ingat dan berhati-hati tidak selalu mudah untuk dilakukan. Namun hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan berkenan kepada hamba-hambanya yang dengan setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berkenan kepada penjaga-penjaga pintu yang dengan setia menunggu kedatangan Tuhan. Perkenan dari Tuhan itulah yang kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam menyambut hari baru, di dalam menyambut masa depan yang tidak kita ketahui. Bersama Tuhan kita mampu untuk menyambut masa depan. Berkah dalam. Amin.